Selanjutnya, fungsi manipulasi list. Dari panduan AutoCAD, fungsi untuk memanipulasi list ini lumayan banyak ya. Ini coba saya list dari panduan AutoCAD. Ada 2 slide ya ini. Tadinya fungsi-fungsi ini akan saya bahas pada saat kita memerlukannya untuk membuat program ya. Tapi mengingat beberapa fungsi untuk memanipulasi atau mengolah list ini ada yang sangat sering dipakai, yaitu saat kita membuat program maupun saat memahami ataupun membaca program orang lain. Fungsi-fungsi yang sering dipakai ini, fungsi-fungsi yang sering dipakai untuk mengolah list ini akan dibahas dan dipraktekkan dengan contoh-contoh yang sederhana. Dan mungkin akan saya bagi menjadi beberapa bagian. Dari fungsi sebanyak ini saya sendiri belum memakai semuanya, baru memakai beberapa saja. Dan dari fungsi-fungsi ini, beberapa fungsi sudah pernah kita pakai buat latihan ya sebelumnya. Dan beberapa lagi sebenarnya nilai balik fungsinya itu sudah jelas ya. Jadi mungkin nggak perlu dibahas karena dengan melihat fungsinya aja udah kelihatan lah ya. Itu nilai baliknya itu apa. Ini fungsi-fungsi yang udah pernah kita bahas. Misalnya adalah for each ya. For each itu di pas perulangan udah pernah kita bahas. Kemudian last ini udah jelas nilai baliknya, yaitu elemen akhir dari argumen listnya ya. Kemudian length juga udah pernah kita pakai di latihan sebelumnya dan juga simple ya. Ini nilai baliknya udah pasti, yaitu jumlah elemen ya dari list argumennya ya. Kemudian list udah pernah kita pakai di latihan sebelumnya. Cuma ini sering banget kita pakai dan ini nanti akan saya bahas lagi, saya ulang karena kemarin saya belum membandingkan dengan cara membuat list dengan quote ya. Karena di program-program orang lain yang buat itu biasanya kalau nggak pakai list ya pakai quote, nanti tergantung ini ya, tergantung konteksnya, nanti kita pingin seperti apa listnya ya. Kemudian list p item itu ini fungsi predikat aja untuk memverifikasi apakah item itu list atau bukan. Ini udah pernah kita singgung ya. Kemudian nth itu mencari nilai elemen yang ke n ya. Ini udah pernah kita pakai juga di latihan sebelumnya. Kemudian reverse itu belum kita pakai kayaknya ya. Cuma ini kan nilai baliknya juga jelas, cuma membalik elemen-elemen list nih ya. Kemudian ini nanti yang akan kita bahas lebih dalam. Sedangkan yang lainnya mungkin akan kita bahas saat ke praktek-praktek yang agak rumit. Nanti kita bahas di situ langsung mungkin ya. Atau mungkin jika teman-teman ada yang tertarik nyoba tapi kesulitan, coba ditambahkan aja di komen, kita diskusikan lagi ya. Nanti fungsi-fungsi yang akan kita bahas di materi ini, yang manipulasi list ini, diantaranya itu append ya, udah pernah kita singgung ya mungkin di sebelumnya. Append ini untuk menggabungkan sejumlah
argumen list ya, sejumlah list argumen ya. Kemudian ASOC itu mencari eh, suatu item di dalam suatu list asosiasi ya. Ini biasanya dipakai di asosiasi listnya objek-objek AutoCAD ya, misalnya garis, lingkaran atau polyline itu kan sebenarnya dia datanya nanti di atau list itu berupa list asosiasi. Kemudian car ini sebenarnya sederhana karena cuma menghasilkan eh, nilai elemen dari argumen list ya, nilai elemen pertamanya maksud saya. Kemudian CDR ini juga sederhana yaitu mengembalikan sisa dari list dari argumen list kecuali elemen pertamanya. Jadi kalau car itu nilai baliknya kalau car itu nilai baliknya itu nilai elemen, kalau CDR itu berupa list ya. Kemudian cons. Nah, ini sebenarnya juga sederhana, cuma ini termasuk fungsi dasar dan eh, ada beberapa nanti cons itu istimewa lah ya di itunya. Nanti kita bahas saja. Kemudian list. Nah, ini yang tadi saya jelaskan. Nanti akan saya tambahkan perbandingannya dengan fungsi quote. Nah, kemudian member ini untuk mengecek atau apakah sebuah expression itu adalah bagian dari elemen argumen list ini. Kemudian ini subs ya. Ini subs ini untuk mengganti ya suatu item di dalam list dengan item yang baru. Biasanya ini kaitannya erat dengan ASOC ini ya. Jadi kita cari kemudian kita ganti ya. Kemudian, nah kalau di sini tuh ada fungsi map char ini ya. Sebenarnya ini fungsinya sering dipakai, cuma ini agak 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 apa istilahnya agak dalam lah ya nanti penjelasannya. Nanti aja pas kita sudah agak paham cara menggunakan list ini dengan for each dengan apa baru nanti dengan map char mungkin ya. Kemudian berikutnya itu nih VL sort ya. VL sort itu untuk mengurutkan nilai elemen. Fungsi baliknya itu nilai elemennya sudah diurutkan ya, nilai elemennya ya ini nanti. Kemudian VL sort I itu sama mengurutkan data, cuma nanti nilai baliknya itu berupa list yang berisi indeksnya ya. Jadi berisi bilangan-bilangan integer yang menunjukkan indeks dari elemen list. Oke, jadi begitu. Nanti jika teman-teman ada yang penasaran misalnya dengan fungsi lainnya, kemudian udah nyoba, tapi misalnya masih bingung, coba nanti kita diskusikan ya. Oke, berikutnya nanti kita bahas fungsi-fungsi yang tadi.